Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya secara online ataupun secara jarak jauh. Nah, minggu lalu ibu sudah memberikan pengajaran penjelasan mengenai pengamalan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Hari ini kita belajar mengenai makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, budaya, agama, dan keadaan ekonomi. Ada beberapa contoh perbedaan di lingkungan sekitar. Misalkan yang pertama, di lingkungan keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda, misalkan seperti ini. Bapaknya sukunya Jawa, ibunya sukunya suku Banjar. Nah, itu sudah terjadi perbedaan dalam suku di keluarga besar kamu. Kemudian contoh yang berbeda lagi di lingkungan kamu, misalkan ada tetangga yang berbeda budaya dengan kamu, misalkan seperti ini. Ada tetangganya yang dia dari suku Jawa, jadi dia menggunakan adat Jawa. Dan dari suku Banjar dia menggunakan adat Banjar. Itu terjadi perbedaan antara budayanya, ya. Kemudian yang ketiga, kalian mungkin pernah berpergian ke provinsi lain, kalian pernah mendengar terdapatnya bahasa yang mereka gunakan berbeda dengan apa yang kalian gunakan. Misalkan seperti ini, kalian pergi ke Jawa Timur, misalkan. Nah, ketika kalian pergi ke Jawa Timur, kalian jalan-jalan kan? Nah, jalan-jalan itu kalian pasti sering sekali mendengar mereka menggunakan bahasa Jawa. Nah, di situ bahasa Jawa itu merupakan bahasa daerah dari mereka. Sama halnya di Kalimantan Selatan, kita Banjarmasin, sering sekali kita mendengar mereka menggunakan bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar itu merupakan bahasa daerah dari Kalimantan Selatan. Baik anak-anak ibu, contoh yang keempat, perbedaan yang keempat itu di lingkungan sekolah. Tidak cuma di sekolah padahal, di lingkungan sekitar kamu sekalipun, di lingkungan tetangga kamu sekalipun, kemungkinan besar ada teman kamu miliki teman yang berbeda agamanya. Baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu sekalipun. Nah, keempat tadi merupakan contoh perbedaan di dalam keagamaannya, ya, perbedaan di dalam agama. Tadi dia ada di contohnya di keluarga besar kamu, di lingkungan tetangga kamu, terus kemudian juga pada saat menggunakan bahasa daerah tadi, dan juga di lingkungan sekolah. Jadi kan makanya Indonesia tadi dikatakan kaya akan beragam suku bangsa, budaya, agama, dan keadaan ekonomi. Nah, perbedaan tersebut itu adalah kita perlu menjaganya dengan semangat persatuan dalam perbedaan. Bagaimana caranya? Kita harus dengan hidup rukun. Nah, oleh sebab itu, dengan hidup rukun kita banyak akan mendapat manfaatnya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi manfaatnya. Dan sekarang itu ada beberapa sikap yang dapat kita capai, yang dapat kita lakukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Misalkan sikap yang pertama itu adalah sikap peduli. Apa sih peduli itu? Peduli itu artinya kita menyadari bahwa orang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Misal seperti ini, kita lihat nenek-nenek nih, nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan. Kita bantu nenek-neneknya menyeberangkan jalan. Artinya kita peduli terhadap nenek tersebut yang ingin menyeberangkan jalan. Yang ingin menyeberang jalan, maaf. Kemudian contoh yang kedua, misalkan seperti ini, terjadinya bencana alam. Kita membantu korban bencana alam itu. Misalkan kita membantu menyumbangkan pakaian yang layak pakai, kemudian bahan pokok, terus kemudian kita menyumbangkan sebagian uang jajan kita, misalkan seperti itu. Itu merupakan salah satu sikap peduli kita terhadap orang lain. Yang kedua itu adalah mendahulukan kepentingan bersama. Sebagian besar dari masyarakat yang beragam itu dia dapat mencakup kepentingan bersama itu di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Nah, misalkan seperti ini, kalian melihat ada orang yang bergotong royong di lingkungan sekitar kalian bantu. Itu berarti kalian sudah mendahulukan kepentingan bersama, ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah sikap saling menghormati, menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya tadi, baik perbedaan suku, baik perbedaan budaya, baik perbedaan agama, maupun perbedaan keadaan ekonomi. Nah, walaupun mereka berbeda-beda itu tadi, tapi kita saling menghormati. Misalkan seperti ini, ada teman kalian yang sudah tiba waktunya sholat. Nah, kita tidak mengganggu, kita menghargainya, kita menghormatinya, kita mempersilahkan dia untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan
keyakinan mereka masing-masing, ya, seperti itu. Nah, tadi dari ibu barusan bilang tadi untuk mencapai persatuan dalam perbedaan tadi diperlukannya hidup rukun, ya kan? Diperlukannya hidup rukun. Tadi dengan sikap-sikap yang mencapai persatuan dan kesatuan tadi ada berapa? Ada 3. Yaitu pertama, sikap peduli. Yang kedua, sikap mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, sikap toleransi. Nah, dengan cara kita sikap rukun, hidup rukun tadi, maka kita akan mendapatkan manfaatnya dari hidup rukun. Apa aja? Pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi lebih aman, nyaman, tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Dan yang keempat, membantu kesusahan, saling membantu kesusahan. Dan yang terakhir adalah mempereratnya persatuan dan kesatuan. Itu manfaat dari hidup rukun. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tidak begitu banyak. Ibu rasa insya Allah kalian bisa dapat mengingatnya. Jadi, tadi materi kita tadi yang poin-poin pentingnya bisa kalian rangkum di buku tulis kalian. Seperti tadi pertama, kata Ibu Tia bilang bahwa sikap-sikap mencapai persatuan dalam perbedaan tadi ada 3. Peduli, mendahulukan kepentingan bersama, dan yang ketiga adalah toleransi. Dan juga adalah manfaat hidup rukun ada 5. Pertama, menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, dan menghindari perselisihan, saling membantu kesusahan, dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, apabila dalam video pembelajaran ibu ini ada kesulitan atau yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan ke Ibu Tia melalui via WA atau juga telepon bisa ya. Semoga apa yang ibu jelaskan di video ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Jangan lupa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.